Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan. Kembali lagi dari Bukit Sion, saya menyapa Bapak Ibu. Dan pagi yang indah kita akan bersama membaca merenungkan firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk segala kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu sepanjang semalam lamanya. Kami boleh lewati dengan penuh sukacita. Pagi ini melandasi aktivitas kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Tuhan, dalam segala kerendahan hati kami, layakan kami, kasihani kami, agar firman-Mu yang kami baca renungkan dapat mengambil bahagian dalam hidup kami. Bapa di sorga, bersabdalah karena kami telah siap membaca merenungkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus itu Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi yang indah ini terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. 1 Petrus pasal 2 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi yang indah ini
Yesus sumber kehidupan yang kekal. Yesus sumber kehidupan yang kekal. Bacaan kita pada pagi yang indah ini merujuk pada satu batu, yaitu batu penjuru. Batu penjuru adalah batu yang menentukan arah sebuah bangunan. Batu penjuru adalah batu yang pertama kali diletakkan, yang menjadi patokan sebuah bangunan. Bacaan kita mau mengatakan bahwa Kristuslah batu penjuru itu. Kristus sebagai pusat kehidupan segala aspek manusia. Kristus sebagai sumber kehidupan yang kekal. Rasul Petrus menegaskan bahwa Yesus disebut sebagai batu yang terpilih dan merupakan batu penjuru yang mahal, sehingga barang siapa percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Mengapa Yesus disebut sebagai batu pilihan? Karena Dia telah dipilih secara khusus oleh Allah dan ditentukan sebagai pondasi kehidupan serta dasar keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ini yang menjadi perenungan besar bagi kita semua. Apakah kita sudah menempatkan Kristus sebagai tolak ukur kita dalam menjalani hidup ini, ataukah sebaliknya kita mengebelakangkan Kristus dalam hidup ini? Jelas bahwa Kristus sumber kehidupan yang kekal. Maksudnya adalah tidak ada jaminan lain. Kristuslah batu penjuru. Kristuslah sumber kehidupan yang sejati. Ibu bapa yang sama-sama dikasihi Tuhan, mengawali hidup kita, kehidupan kita hari ini, seluruh keberadaan hidup kita harus mengarah kepada Kristus. Jika kita mengaku sebagai orang Kristen tetapi tidak mengarahkan hidup sepenuhnya kepada Yesus, sama artinya kita sedang berusaha melepaskan diri dari bangunan itu, dari patokan yang telah dipatok bahwa Kristuslah juru selamat kita. Untuk itu, mari menjalani hidup ini dengan berpatokan kepada Kristus yang adalah sumber kehidupan manusia. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh membaca merenungkan firman-Mu, terus menegur kami, mengingatkan kami, bahkan menasihati kami bahwa Yesus Kristuslah batu penjuru, patokan hidup kami,
Dialah sumber kehidupan yang kekal. Kuatkan hati kami, kuatkan iman kami kepadamu ya Allah, sehingga kami boleh menjalani hari ini dengan baik, dengan berpusat padamu. Terima kasih ya Allah. Pada saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Tuhan kuatkan mereka. Tuhan beri kesabaran dalam menghadapi proses-proses pemulihan. Obat-obatan, para medis, bahkan keluarga yang senantiasa mendampingi, Tuhan berkati. Sehingga proses-proses pemulihan dapat diraih dan semuanya itu hanya asalnya daripadamu. Terima kasih ya Allah. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berduka. Tuhan hiburkan mereka. Tuhan datang dalam segala aktivitas mereka, dalam kehidupan mereka, melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka. Engkau memakai mereka semua ya Tuhan, sehingga mereka yang berduka dapat dihiburkan. Karena Engkaulah sumber penghiburan yang sejati. Bapa di sorga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, baik selaku Bapa dan Ibu, dalam pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing. Baik selaku anak-anak sekolah minggu, dalam pendidikan, dalam masa pertumbuhan. Juga pemuda-pemudi ya Tuhan, Tuhan berkati dalam pendidikan bangku kuliah, bahkan mencari pekerjaan. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan. Beri kuat sehat selalu ya Tuhan. Beri hikmat hingga dapat menjalani hidup anugerah Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk para lansia, janda, duda, yatim piatu. Tuhan berkati mereka semua dalam segala keterbatasan mereka. Beri kuat, kesehatan, hikmat, hingga mereka terus mengandalkan Engkau dalam langkah kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk sesama kami yang miskin, dilanda bencana alam, kelaparan di berbagai tempat. Kami yakin dan percaya Engkau berotoritas dalam hidup mereka. Memakai tangan-tangan orang yang Engkau pilih, agar kami semua dapat menjadi saluran berkat untuk mereka semua. Bapa di sorga, terima kasih. Berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami, mulai dari pusat hingga pelosok tanah air. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan lindungi pemerintah kami, mulai dari pusat hingga pelosok. Beri hikmat, kekuatan, kesehatan, agar dapat menjadi wakil Allah dengan baik, dengan takut akan Tuhan, dan nama-Mu tetap dipuji dan dipermuliakan. Bapa di sorga, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tetapi sebelum kami lanjutkan aktivitas kami mohon Roh Kudus-Mu turun atas kami semua, agar kami dimampukan melewati hari ini dengan baik, dengan penuh sukacita, dan nama-Mu tetap kami puji dan kami muliakan. Terima kasih ya Allah. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami, sambut dan sempurnakan. Tetapi bukan kehendak kami yang menjadi, melainkan kehendak Bapa di sorga yang terjadi. Dalam Kristus Yesus, itulah Tuhan kami. Amin. Demikian lalu renungan harian Toraya pada hari ini. Dari Bukit Sion, saya kembali menyapa Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Salam sehat. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.